bedalah kita manusia dengan binatang? Perihal aturan tadi, Dinda, perihal tentang aturan, kamu kan nggak punya aturan, larangan mengawin dengan mak kandung. Binatang juga nggak punya larangan untuk kawin sama induknya gitu loh. Lantas apa bedanya dalam segi aturan kawin tadi kalian gitu loh? Apa binatang tadi apa bedanya? Ini Dalam hal aturan, Dinda, ya, bukan fisik ya, aturan. Apa bedanya? Kau tidak dilarang kawin dengan mama kandung. Binatang juga tidak dilarang untuk kawin sama induknya. Apa bedanya jadinya dalam hal larangan ini tadi, perihal aturan ini tadi, apa bedanya? ya, kenapa? Karena kembali kalau kami kekristenan percaya tentang hukum Taurat juga. Saya nggak tanya itu, Dinda. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanyakan, ketika kau sudah akui tidak ada larangan untuk kawin dengan mama kandungmu, ya, binatang juga tidak ada larangan untuk dia kawin dengan induknya, apa bedanya? Gitu loh, kamu sama binatang yang tidak punya aturan, apa bedanya? Saya kan masih jelaskan, memang secara eksplisit itu, tetapi secara implisit itu bagi kami kekristenan untuk beda agama saja tidak boleh lah, apalagi sampai kalian nggak tanya itu, Dinda, dalam hal larangan kawin ini tadi dengan anak kandung gitu loh, kau nggak punya larangan, binatang juga nggak punya larangan. Dalam hal ini apa bedanya kamu gitu loh? Mas harus ulang-ulang perkataanku, apa bedanya kamu sama binatang tadi? bedanya secara kodrat, kita manusia yang sempurna. Saya tidak tanya fisik, Dinda. Dari aturan hidup ini tadi, kau boleh kawin mak kandungmu. Binatang juga boleh kawin dengan induk kandungnya. Apa bedanya? Ya, kita tidak mungkin. Saudara kita aja tidak boleh. Apa? Ya, tidak mungkin kita kawin sama mama kita dan sama saudara. Iya, maaf Dinda ya, Dinda Karel ya. Ketika andaikan kita bisa bertanya sama babi, babi pun akan jawab seperti itu. Gak mungkin aku kawin dengan induk kandungku, padahal baru aja dia kawin dengan induk kandungnya. Maaf Dinda Karel, jangan gunakan jawabannya babi gitu. Itu jawabannya babi untuk menutupi kebabi-babiannya. Kami udah tahu itu gitu loh. Apa bedanya jadinya? Kau cari jawaban sendiri lah, jangan niru jawabannya babi lah ya. Apa jawabannya, Dinda Karel? Pertanyaan ini ece-ece juga sekali. Loh, kenapa ece-ece sih? Terlalu Jangan ngomongin mama kandungmu kok anggap masalah ece-ece. Ya, memang itu hal itu tidak mungkin kita kawin sama mama kandung. Aku kan sudah bilang, itu jawabannya babi. Babi pun berkata begitu, gak mungkin dia kawin dengan induknya. Nyatanya dipanjatnya juga nih induknya. Kalau di hewan, anaknya bisa kawinin mamanya. Hewan. Iya, dan nggak salah kan? Nggak salah. Karena binatang dia kan, nggak ada aturan kan? Ya, binatang karena. Oke. Sekarang saya tanya, kalau kamu boleh nggak kau kawinin mamamu? Nggak boleh. Gimana larangannya? Ya, larangannya itu memang tadi kan saya sudah jelaskan secara eksplisit itu kalau mau cari dari kitab Kejadian sampai Wahyu nggak akan ketemu langsung karena itu. Berarti boleh. Tidak salah itu. Boleh gitu. Secara eksplisit tertulis, tetapi secara implisit itu banyak larangan. Begitu maksudnya. Sekarang eksplisit tidak ada ya, tertulis, seakan-akan samalah sama babi jadinya kan gitu. Sekarang secara implisit lah, mana data yang kau maksud? Silakan. Secara implisit itu, ketika dalam kitab Kejadian itu Kejadian 2 atau Kejadian 2 itu, kita kan disuruh Adam kan kawinnya dengan Hawa, yang Adam dengan Adam saja tidak boleh. Bagaimana mungkin? Itu secara implisit. Kalau itu wajar lah Dinda, pada masa itu nggak ada manusia lain selain Adam dan Hawa. Cuman ya wajar lah kalau Adam dan Hawa nggak kawin, nggak ada kita. Cuman Makanya saya masih jelaskan
Maka Nggak, saya cari yang lain jelaskan. lah, cari yang lain lah. Jangan bawa Adam dan Hawa lah. Iya, Itu sudah makanya tidak saya relevan. jelaskan. Itu memang Adam dan Hawa itu harus kawin supaya ada anak keturunannya gitu loh. Ya betul. Itu nggak bisa jadi data itu. Itu sudah memang sudah hukumnya seperti itu gitu loh. Harus kawin orang itu. Betul. Gitu. Malah makanya saya bilang tadi di zaman Ibrahim itu, contoh Abraham saja nikah dengan Sarah saudaranya itu sebelum zaman Musa, karena perkawinan saudara atau insek itu dibolehkan sebelum hukum Taurat diberikan bagi kami orang Yahudi. Bagi kami orang Yahudi. Bagi kami orang Yahudi. Saya omong dalam konteks keyahudian. Kalau kami sekarang ini bukan orang Yahudi, kami kekristenan. Anda Karel, Anda orang Yahudi rupanya Karel. Begini, saya kan masih jelaskan saya jelaskan secara kontekstual waktu itu. Abraham kan Yahudi. Nah kami sekarang Abraham Yahudi katanya. Memangnya sekarang saya tanya Pak. Yahudi itu siapa? Kau tahu nggak Yahudi itu siapa? Nah sekarang saya tanya Mbak Noora, itu kan polemik. Bagi kami kekristenan, tidak penting Abraham itu mau agama Yahudi, Islam, Kristen, karena 3 agama Israel samawi. itu ada tuh setelah adanya Bani Yakub. Nah kami kan Bani Israel, situ kan Bani Kir. Itu kan semua kembali kepada Ismail aja. Apa hubungannya dengan Nabi Ismail? Ismail kan anaknya Ibrahim. Betul, maksudnya tadi kan Bang Karel ngomong kalau Abraham itu adalah juga orang Israel. Sementara Israel itu kan dari cucunya Abraham. Iya, cucunya Abraham, betul. Nah, jadi sejak kapan Abraham dari Bani Israel? Nah, kenapa sebut Israel itu? Karena anaknya Yakub juga namanya Israel. Kan cucu daripada Abraham, Yakub. Iya, tapi Abraham bukan orang Israel. Datanya dari mana? Dalilnya? Loh, Bani Israel adanya kapan? Memangnya Bani Kedar duluan baru Bani Israel? Aduh. Abang tahu nggak sih Imam Abraham? Abraham kan dari Ur-Kasdim, Mesopotamia. Ya, oke, dari Irak. Irak itu Israel nggak? Mula itu Irak itu bukan Israel. Siapa bilang? Ya Irak? udah, berarti Abraham bukan orang. Pembentukan bangsa Israel itu dimulaikan dari Abraham untuk suatu tanah perjanjian. Itu kalau Alkitab kami. Udah, sekarang gini aja, supaya jangan jalan di tempat, supaya berkembang diskusi kita. Anda kan sudah akui secara eksplisit tidak ada larangan dari Yesus untuk kawin dengan anak kandung kalian, dan tidak ada aturan tentang kawin. Maka muncul pertanyaan, ketika kau tidak punya aturan tentang kawin, ya, kawin bro. Ya. Lantas, kenapa sampai detik ini kau masih Kristen, Karel? Baik, makasih Pak Farouq. Kenapa saya masih Kristen ya? Iya. Saya masih Kristen. Karena apa? Karena bagi kami itu kekristenan itu jalan keselamatannya jelas. Iya, siapa yang memberikan jalan keselamatan untuk Kristen? Siapa yang ngasih? Yesus Kristus yang tebus dosa saya. Oke, di mana Yesus berjanji memberikan jalan keselamatan untuk Kristen? Di mana? Ketika dia katakan Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Oke, ketika dia mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup dalam Yohanes 14 nomor 6, ya, apakah pada saat itu sudah ada Kristen? Kekristenan dimulai saat Apa? semua pengikut Yesus zaman dulu disebut Nasrani. Oke, di mana pengikut Yesus disebut dengan Nasrani? Di mana datanya? Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 itu. Ya, kasih datanya. Iya. Di mana? KPR berapa? KPR pasal 2. Iya, KPR berapa? Awal mula lahirnya gereja. Para Rasul 2 Ayat 1 sampai 8. Rasul 2 nomor 1 sampai Nomor 8. 8. Tengok ya, ada enggak kata Kristennya ya? Kita buka.
Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Nggak ada ya dikatakan murid-murid Yesus itu Nasrani, nggak ada. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang menembus seluruh rumah di mana mereka duduk. Nggak ada juga ayat 2-nya ya, nggak ada. Dan nampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Nampak lidah-lidah ya, udah kayak film Naruto nih ya. Dan kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan menghingga pada mereka masing-masing. Lidah-lidah macam film Naruto gitu. Maka temulah mereka dengan Roh Kudus. Kerasul kan udah ya. Mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Betul ya, kerasul kan. Kerasukan masal kan berkata-kata nggak ada lidah ya, nggak ada. Nomor 5, pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Nggak ada juga ya. Nomor 5. Nomor 6, ketika turun bunyi itu berkumurna orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Masih kerasukan ya, masih kerasukan. Nomor 7, mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ada juga ayat nomor 7-nya. Nomor 8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Mana data ada dinda? Ini cerita orang yang kerasukan ini. Mana datanya di situ dikatakan murid-murid Yesus itu Nasrani atau Kristen? Mana datanya? Konsep teologis ketika Pak Farouq gunakan konteks eksplisit dan Quran untuk membahasakan, menafsirkan Bible ini ya pasti tidak akan nyambung karena di situ Roh Kudus. Aku membaca, kurang ajar deh. Ini memang kurang ajar apa ini teman-teman. Mereka baca nggak mau, suruhnya kita baca, siap kita baca, di framingnya dibilangnya kita menafsir coba. Kurang ajar kalau aku membaca loh. Roh Kudus Itu dicurahkan. kan suruh aku tadi baca, kau bilang pula aku menafsir. Ya Allah. Di situ Jangan dulu Bang Meli, jangan dulu ditelepon mamanya, jangan dulu ditelepon. Mamanya nggak bawa handphone ini, lagi dilarang mamanya ini. ini Bapak, ini. di situ Roh Kudus dicurahkan, makanya bagi kami kekristenan itu timbulnya gereja mula-mula itu di situ. Saya nggak tanya gereja loh Dinda. Yang saya tanyakan, di mana datanya murid-murid Yesus disebut dengan Kristen? Kekristenan itu dimulai ketika banyak murid-murid dan pengikut mengikuti Kristus itu disebut Kristen. Iya, siapa yang menyebut pertama kali orang mereka itu Kristen? Yang menyebut mereka pertama kali Kristen siapa? Saya lupa Injil secara eksplisit karena ketika mereka di Antioquia itu Kristen mula-mula itu disebut itu. Saya lupa secara detail. Ketika kau lupa, kenapa kau masih Kristen? Kenapa saya Kristen? Kau Karena lupa kau masih Kristen. Tidak ya, kasih ke data ya, kasih ke datanya. Yang pertama, Yesus tidak pernah menyampaikan ajaran Kristen, tapi apa yang disampaikan oleh Yesus ya itu apa yang tertulis di dalam Taurat. Karena dia datang ke dunia ini untuk menyempurnakan hukum Taurat, sebagaimana yang tertulis di dalam Matius 7 ya, Matius 7 nomor 5 sampai 8. Yang kedua, Yesus datang ke dunia ini tidak memperkenalkan dirinya Tuhan, akan tetapi dia memperkenalkan Tuhan yang Esa, seperti yang tertulis dalam Bible kalian dalam Markus 12 nomor 29. Hukum yang utama, dengarlah wahai Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus memperkenalkan Tuhan Allah yang Esa. Yang ketiga, Yesus turun ke dunia ini tidak membawa ajaran Kristen, tetapi dia memperkenalkan dirinya bahwasanya dia adalah utusannya Bapa, seperti yang tertulis dalam Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal, itu bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan aku Yesus yang telah Engkau utus. Yang keempat, dalam Matius 7:22 sampai 23 dengan tegas
orang-orang yang diusir oleh Yesus dan dikatakan Yesus yang membuat kejahatan, dibantah oleh Yesus, dianggap Yesus dia tidak mengenalnya, adalah orang-orang yang memanggil dia Tuhan, seperti yang tertulis dalam Matius 7:22-23. Ya, pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, jatuh dia udah. Oke, Unggar, selamat bergabung Unggar. 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 Halo Unggar. Coba kita naikkan si Glenn Dedi. Oke, penari lintas, selamat bergabung penari lintas. Ya, selamat bergabung. Islam Kristen Dinda. Kristen. Oke, mau diskusi kita Dinda? Ya boleh. Oke, kita kaji saat ini perihal tentang aturan yang dimiliki teman-teman Kristen ini. Kenapa kita tanyakan aturan ini? Karena semakin kemarin kita lihat teman-teman Kristen ini hidup itu nggak ada aturan. Maaf ini ya, contoh naik ke komal nanti nggak diminta ngomong, tiba-tiba ngomong itu loh. Nanti kita lagi berbicara dipotong, muncul dari tengah-tengah. Yang kedua, suka kali nyumpahin orang, disumpahin orang bermati, disumpahin orang bermati. Nah, perihal tentang itu, maka kita kaji ini tentang aturan. Yang Bang Farouq saya tanyakan kepada si penari lintas, adakah aturan yang disampaikan oleh Yesus kepada kalian perihal tentang cara berpakaian, di mana laki-laki ya disampaikan oleh Yesus bagian tubuh mana laki-laki yang boleh diperlihatkan di muka umum dalam berpakaian, dan bagian batas-batas bagian tubuh wanita bagian yang mana ya yang tidak boleh diperlihatkan di muka umum dalam berpakaian. Adakah aturan tentang berpakaian itu disampaikan oleh Yesus untuk iman Kristen? Silakan Dinda penari. Tidak, kalau Anda bertanya, apakah Anda tidak tahu gitu? Anda didasarkannya, Anda bertanya apa Anda tidak tahu atau memang pura-pura enggak tahu gitu? Oh, kalau abang ini bertanya kepada iman Kristen, abang Farouq ini menguji. Oh gitu. Jadi dia tahu sampai ditanyakan lagi gitu loh. Menguji, abangnya menguji, karena saya yakinkan tidak ada Kristen yang lebih paham Bible ketimbang saya. Berarti Bang Farouq hebat ya. Silakan Dinda, ada atau tidak Dinda aturan berpakaian? Iya, ngapain dijawab lagi gitu loh. Pertanyaan itu udah jawabannya sudah Anda mengerti gitu loh. Iya, Bang Farouq menguji loh Dinda. Sama kayak kau ujian, guru udah tahu ya jawabannya, tapi masih ditanyakannya kau. Iya, maksudnya gini loh. Seolah-olah Anda tahu jawabannya, ntar kalau orang salah Anda cemoohi kan gitu kan. Dengar Dinda ya, abangnya di sini mau menguji kamu, menguji menguji kejujuran kamu, itu yang abangnya uji. Kalau pengetahuanmu nggak pernah diuji, nggak perlu diuji. Iya. Karena saya sudah yakin Anda nggak akan punya pengetahuan. Terbukti kan Anda masih Kristen. Iya, berarti semua Kristen nggak punya pengetahuan gitu lah ya.
Ya kalau kau pernah baca Bible, nggak mungkin kau Kristen karena Yesus nggak pernah ngajarkan Kristen gitu. Jadi semua Kristen menurut Anda itu bodoh gitu ya? Bukan gitu, gue bilang itu framing kau. Ya sih, dari cara Anda gitu. Segini denger enggak? Kalau kamu baca Bible-mu, memahami tentang apa yang diajarkan oleh Yesus, kamu nggak mungkin Kristen. Karena Yesus itu nggak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Nggak pernah. Jadi kalau kami ajaran apa dong? Kalau boleh nanya gitu. Kalau boleh nanya. Ajaran Kristen. Ajaran Kristen. Gimana ya? Jadi ajaranmu ini saat ini disebut dengan apa? Kristen. Berdasarkan KPS 11 Tapi Anda tidak mengakuinya tadi kan gitu. Iya, makanya aku tanya samamu, pernahkah Yesus mengajarkan Kristen tentang cara berpakaian, batas-batas aurat bagi laki-laki dan perempuan? Adakah? Kalau tertulis mungkin nggak ada ya. Nggak ada kan? Nah, nggak ada. Tunggu bentar, ya. Kutunjukkan. Ini dia data dulu ya, tunjukkan ya. Di mute, noise. Sosok ini pun Dinda, gak ada aturan sama dia untuk berpakaian. Suka-suka dia bagian tubuhnya yang mana mau dinampakkannya. Mau dia pakai sal kayak gini, mau dia cuma pakai topi kayak gini, mau dia cuma tutup kepalanya kayak gini, atau mau dia berbaju seperti ini, mau dia cuma menutup perutnya saja seperti ini, atau dia memakai pita-pita seperti ini tapi nampak dadanya. Dan kalau dia sudah bosan, ya kan, kalau dia sudah bosan, ya kan, rasa panas gerah, ya, dia nggak masalah. Nah, berpakaian tanpa selai benang kayak gini. Ketika kau tak punya aturan tentang cara berpakaian, bagian tubuhmu yang harus kau tutupi tidak boleh kau perlihatkan, dan babi juga gak punya aturan, lantas apa bedanya kalian? Apa bedanya? Pertanyakan gini loh, host. Boleh nggak saya bertanya? Ya silakan Dinda. Apa jawab nanti Dinda ya, apa bedanya Dinda ya, silakan. Ini maksudnya pernyataan Anda ini apakah untuk semua Kristen gitu? Kok Kristen tuh kau, aku bilang. Kok Kristen kau? Ya makanya aku bilang apa bedanya kau sama itu tadi? Beda lah. Sekarang saya tanya, apakah kau ada aturan batas aurat tubuhmu nggak boleh kelihatan? Di mana? Ya, ada dong. Ada dong. Ada nggak? Ada? Ada dong. Kan yang kau tanya aku kan? Ya di mana? Di mana aturan itu tertulis? Tapi yang kau tanya dari aku, dari guru. Iya, pribadiku kan? Iya, di mana? Jadi mau aku tulis di mana coba? Orang pribadiku yang kau tanya. Iya. Nah. Ya pribadi kau kan, cuman kau yang naik di sini sebagai oten. Ku tanya tadi sama enggak sebelum Tidak. Kalau kalian mau tanya rame-rame, bawa kemari opungmu, namborumu, nan tulangmu, bawa kemari semua. Kan cuma kau yang ada di sini, kau udah kutanyakan. Maksudnya gini loh Farouq, dengar. Ku tanya tadi, ini pernyataanmu tadi untuk semua Kristen atau gimana? Ya ada untuk kau, aku bilang kau. Ya kalau aku ngapain ku tulis? Nah, sekarang saya tanya, kamu ini kepercayaanmu apa?
Berarti kau menyerang Kristen bukan menyerang aku gitu loh. Gitu. Gimana ya? Ini diskusi lintas iman loh Dinda. Aku tanya kau percaya Ngerti. Maksudnya, iya ngerti aku ini apa kok? Ya makanya kau jawab kepercayaanmu apa? Yang ku tanya tadi Farouq belum kau jawab. Ini pernyataanmu untuk semua Kristen. Untuk kau, karena kau yang bilang nggak ada tadi aturannya. Kan kau yang bilang nggak ada. Farouq, dengar dulu Farouq. Nah, ini pernyataanmu untuk semua Kristen enggak? oke, kita kaji dulu ya, kita kaji dulu. Enggak usah dikaji. Yang kalian kan kalau bertanya hanya kayak gitu. Aku nanya. Dengar dulu. Enggak, pertanyaanku cuma itu, jawab aja. Ya, saya jawab ya. Dengar dulu. Iya. Dengar dulu. Dengar dulu. Dengar dulu. Enggak, dengar dulu. Ya. Dengar dulu. Ketika kau hidup, pernyataan itu udah kau tanya ya, nih. Ketika kau hidup gak punya aturan, Enggak, B2 tadi juga hidup gak punya aturan tentang berpakaian. Lantas apa bedanya kau sama B2 tadi? Gitu. Dengar dulu Farouq. Pernyataanmu tadi itu untuk Kristen, Buddha atau apa gitu? Untuk kau. Kalau untuk aku pribadi buat apa aku tulis tuh? Ya udah, nah makanya aku tanya, kamu itu kepercayaannya apa? Kristen, berarti kak itu Oke, Kristen semua. Enggak yang Gini, kamu selaku kamu selaku iman Kristen, adakah aturan yang disampaikan oleh Yesus untuk kamu selaku iman Kristen tentang tata cara berpakaian? Adakah? yang ku jawab enggak yang ku tanya enggak kau jawab. Gimana ya kau Farouq? Loh, kan udah ku jawab, apa lagi pertanyaanmu? Pernyataanmu tadi untuk Kristen atau untuk Islam atau untuk kau. Farouq. Diskusi. Kau nggak bisa diskusi, kau pintarnya hanya bertanya dan bertanya. Ini yang pintarmu. Aku tanya Farouq, pernyataanmu itu hanya itu aja. Pernyataanmu itu untuk Kristen atau Islam atau Buddha atau apa gitu. Ulangin lagi ya, dengar ya babi ya, ikan babi jadi salah. Sorry penaria, salah ngomong dulu. Ya, kau dengar penaria, apa yang disampaikan tadi untuk kau? Untuk aku, Farouq. Gimana lah mau ku tulis rupanya Farouq di medsos ini bahwasanya aku punya aturan pribadiku, apakah harus kuutarakan samamu gitu? Ini salah pahamnya, bukan aturanmu pribadi gitu loh. Karena gini, biar abang jelaskan. Kita hidup di dunia ini, kita kan memiliki kepercayaan seperti aku Islam, dan kamu kepercayaanmu apa? Yang kutanya tadi kepercayaanku Kristen. Untuk Kristen atau untuk aku gitu loh? Untuk kau, cuman pintarnya kau Farouq, gini loh. Farouq. Tapi tak bisa jadi guru, bodoh kau nggak bisa diajar gitu loh. Sayangnya aku nggak bisa kau jebak Farouq, hanya itu aja ya. Lo kok dijebak, kok udah ngaku kok dari tadi kok. Yang kau tanya aku ya itu jawabanku, ya kan? Iya, oke. Tapi diriku yang kau tanya, bukan agamaku kan? Oke, jawabanmu tadi didasari oleh kepercayaanmu atau berdasarkan dirimu sendiri? Diriku sendiri. Oke, berarti kau nggak beragama. Yang kau tanya aku, agamaku Kristen. Iya. Yang makanya aku tanya tadi, dengar dulu Farouq. Oke, agamamu Kristen. Dengar dulu. Maka aku tanya, kamu selaku iman Kristen, adakah larangan dari Yesus yang kau tuhankan, ya, perihal aturan disampaikan oleh Yesus yang kau tuhankan tentang tata cara kau berpakaian, batasan aurat bagi laki-laki dan batasan aurat bagi perempuan, adakah? Berarti ini untuk Kristen gitu. Untuk kau yang bergaya Kristen. Takutnya kau Farouq. Kok takut lucu kau?
Makanya aku bilang kalau kau mau semuanya bawa kemari, opung mau namburu mau tulang mau bawa. Pegecuk dah Farouq, rupa bendera ni. Yang ku tanya aja kau jawab. Inilah kualitasnya si Farouq ini, kawan-kawan. Nggak bisa dia menjawab pertanyaanku aja, nggak mau dia. Gimana sih lu Farouq? Kalian bertanya itu ngerti, cuman gimana ya? Harus yang di dalam hati kalian itu yang betul, harus berjatuh Kristen itu gitu loh. Kenapa dimatikan di Farouq? Farouq Sianipar. Soro betul sih Farouq ale patasomano kok. Baru tapi si Farouq kok. Udah lah, biarkan aja lah. Saya penari. Biarkan aja. Kita kan agama Kristen, kita ngasih musuh kita lah sama lain. Biarkan aja nista agama, biarkan aja. Bohong, mana ada. Betul aja kita lah. Itulah orang, semua orang Kristen nggak usah kalian naik ke sini. Ini hanya penghasilan orang itunya ini. Apalagi si Noora ini. Kenapa? Saru baru sama semua kalian. Sama apanya? Sama lah. Sama apanya? Sama ya kalian. Biar semua lah orang itu. Saru bawa tuh. Loh, manusia botol aja yang mau menyembah Tuhan yang ada kelamin. Ya, terserah kami dong. Loh, makanya kan ku bilang botol. Aku tanya dulu kau. Tadi ini semua pernyataan kalian hanya untuk Kristen gitu. Nah. Loh, sekarang begini, kalau di dalam Al-Quran kan ada ajaran kami, tidak boleh diharamkan bagi kamu. Sebentar dulu, Bang, sebentar. Enggak dengar dulu Noora. Sebentar dulu, dari tadi kan kamu kan sudah ngomong. Makanya sebentar. Kalau di dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 23, diharamkan bagi kamu mengawini, menikahi ibu-ibu kandungmu, saudara-saudara ayahmu. Itu banyak larangannya, diharamkan. Karena apa? Agar manusia hidup tidak seperti binatang. Nah, memang betul. Mungkin Bang Penari berpikir, gak mungkin aku kawin sama emakku. Nah, seandainya itu terjadi, apakah itu dosa? Tidak kan? Berdosa Mana ada larangannya, Bang? Mana ada dikatakan? Memang betul Noora, enggak ada larangannya. Emang ada disuruh. Loh, bukan soal disuruh, seandainya terjadi, apakah itu dosa? Memang aku kurang pintarnya Noora tentang bukan soal pintar, Noora, dengar dulu. Itulah itu ada satu contoh, Bang. Itu di daerah Manado kalau nggak salah tuh. Seorang anak mengawini ibunya. Nah, kita kalau melihat, kalau kami umat muslim itu dikatakan adalah dosa. Nah, dengar Noora. Nah, sekarang ku tanya, apakah itu dosa menurut Kristen? Ku tanya dulu kalian, Noora. Pernah banyak Islam mengatakan begitu juga kan? Dengar dulu. Yang keluarnya ayat-ayat Al-Quran di Islam itu karena udah kejadian. Jangan membahas ayat Al-Quran, Bang. Al-Quran itu kenapa kalian bisa membahas Kristen? Kenapa ya kalian? Bukan begitu, sekarang begini, Bang. Kalau Abang mengatakan kalian membaca-baca, enggak gini loh, Noora. Sebentar dulu, Bang. Ini kan kita berhubungannya Oten bebas kawin. Kenapa seperti ini? Karena memang nggak ada ajaran kalian. Iya, banyak tanya lagi sama Noora, nggak ada ajarannya, nggak ada dilarang kan? Di manalah tertulis boleh katanya menikahi orang tuanya? Nah, sekarang kalau tidak ada tulisan larangan, apakah boleh atau tidak?
di mana tertulis boleh gitu loh. Loh, Bang, sekarang Nora, begini, Bang. Nora, sama hal yang Saya buat dulu satu contoh, Bang. Sebentar, Bang. Ya, dengar dulu, Biar Nora. nyambung. Sebentar dulu, Dengar, Bang. Nora. Biar nyambung, Abang ini. Nora, aku tanya kau, Nora. Sabar dulu. Sebentar dulu, Bang. Biar nyambung. Dengar dulu, Nora. Iya, saya sudah dengar dari tadi Abang diskusi. Sabar dulu, saya ngomong dulu. Sebentar dulu. Maksud saya begini, Bang. Contoh saya bilang sama anak saya. Nah, semua di kulkas ini yang boleh kamu makan itu hanya biskuit dengan minum jus. Nah, jadi kalau dia makan coklat boleh tidak? Boleh, karena nggak ada juga larangannya. Kecuali saya bilang, di kulkas ini yang tidak boleh kamu makan coklat ya nak. Berarti kalau ada coklat situ dia boleh makan, ya tidak boleh karena sudah ada larangan. Nah, di dalam kulkas ini yang boleh kamu makan cuman ini dengan ini. Nah, kebetulan ada coklat, boleh nggak makan? Ya boleh, karena memang ada larangannya. Nah, kalau di Al-Quran diharamkan bagi kamu, diharamkan menikahi, mengawini ibu-ibu kandungmu, saudara-saudara ayahmu, saudara-saudara sepersusuan. Itu dilarang, Abang. Nah, kalau di dalam Bible tidak tercatat, seandainya terjadi kayak gitu, dosa nggak? Nggak dosa, karena memang nggak ada larangan. Di mana lah dibilang itu, Nora? Oke lah, ku jawab lah dulu. Di mana lah dibilang itu nggak dosa? Di mana tertulis nggak dosa? Sekarang ada nggak tertulis? Sebentar. Itu monitor Bunda Rahma. Bunda Rahma. Oh, Bunda tidur pula nih. Aku ada telepon pula. Udah angkat kalah telepon itu, Nora. Bang Dio, lanjut Bang Dio, ada telepon sebentar saya dari rumah sakit. Hah? Udah nggak ada lagi nih penari dari mencret ini. Nggak ada data, nggak lagi argumentasinya sudah rapukan gitu. Ku tanya dulu ke Farouq, kau udah ngomong. Tadi sih dari Pak Farouq. Pernyataanmu itu hanya untuk Kristen ya, Farouq? Apa? Pernyataanmu itu, Farouq, hanya untuk Kristen ya? Pernyataanku kenapa? Yang tadi hanya untuk Kristen ya pernyataanmu itu? Sekarang saya tanya, kamu selaku iman Kristen, Enggak, yang kutanya nggak jawab. Kalian kayak gitunya kalau bertanya harus dijawab. Yang kutanya nggak ada harus kau jelaskan, Farouq. Ya kau jawab dulu lah, orang belum kau jawab. Aku udah bertanya duluan. Bagaimana aku menjawabnya itu? Kamu selaku iman pertanyaanku, Kristen, ada pernyataan itu hanya Kristen. A. Kristen. B. Islam. D. C. Apanya? Itulah jawab. Iya, kau selaku iman Kristen ada nggak? Jawab dulu, ada nggak larangannya untuk kau sama makan dulu? Mananya yang lebih dulu bertanya dijawab, Farouq. Loh, kau belum jawab, kau jawab dulu. Farouq, aku dari tadi nggak mau jawab. Nah, oke, sekarang gini ya. Nah. Ketika kau selaku iman Kristen, pertanyaanku nggak ketika, Farouq. Pertanyaanku nggak ketika, Farouq. dengar dulu baru jawab. Ketika kau penari, Enggak, jawabannya dari ABC-nya, Farouq. dengar dulu. ABC-nya Ketika kau dengar dulu, babi kan. ABC-nya jawabannya, Farouq. A. Kristen. B. Islam. C. Apanya? Kristen di Islam apanya? Pernyataan itu untuk apanya, Farouq? Kristen, Pernyataan mana? Islam yang kau bilang tadi, Farouq. Apa yang kau bilang? Berarti terus. Gini loh lah, siapa si penari, dengar ya, penari ya. Abangnya jelaskan lagi sama kamu ini, dengar ya. Ya. Bentar dulu, abang dibesarkan dulu. Ketika kamu selaku iman Kristen tidak punya larangan untuk kawin sama mama kandungmu,
ya, sementara ya binatang juga tidak punya aturan tentang larangan mengawini induk kandungnya. Sekarang saya tanya sama kamu kemari, apa bedanya kamu sama binatang? Gini baru orang tuamu Kristen, apa bedanya orang tua? Apa bedanya orang tuamu sama binatang? Loh, aku kan ngomong sama kau, bukan sama orang tuaku. Orang tuamu Kristen ya, kemarin ke baru. Aku ngomong sama kau, bukan sama orang tuaku. Orang tuamu Kristen baru. Jadi kalau kau bilang kayak gitu baru, ini makanya Aku sudah tahu kalau debat bawa anak, bawa orang tua. kalau tidak bilang orang tua. Kayak anak kecil. Itulah bodohnya diajarkan kau dari di Islam baru. Sopan, hormat sama orang tua. Yang hormatlah kau sama orang tua kayak gini baru. Gak mampu lagi kau diskusi bawa orang tua. Kok nggak mampu? Bilang lagi. Kau yang nggak mampu baru. Cuk Metian. Kenapa kayak anak kecil bawa orang tua? Dulu waktu kecil kok gitu lah teman-teman. Kalau berantem sama kawanku, kalau dia berantem bawa orang tua dia. Ngadu dia ke mama awak, kan? Dibeli mama awak jadinya gitu dong. Nggak dewasa kau gitu loh. Udah besar pun masa bawa orang tua. Yang mau diskusi aja ya Dinda ya, yang mau berdiskusi gitu loh. Coba ini 3G. Oke, 3G, selamat bergabung. Islam Kristen. Ya, udah menanggapi tadi Dinda diskusi kita. Tapi turun aja lah, aku bercuma aku berbicara berdiskusi sama kalian seperti binatang berbicara. Ya baru ya diam. Suku Jona ketua Nojo, asa